Kesepuhan gelar alam bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga cerminan masa depan yang mengajarkan kita pentingnya menjaga hubungan yang selaras antara manusia, budaya, teknologi, dan alam. Kesepuhan ini merupakan komunitas adat Sunda di Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang letaknya tepat di balik Gunung Halimun Salak. Umumnya masyarakat desa adat selalu identik dengan membatasi diri terhadap kemajuan teknologi dan kebudayaan luar dengan alasan menjaga kelestarian warisan budaya nenek moyang mereka. Namun berbeda dengan desa Kesepuhan gelar alam ini, mereka justru menerima teknologi dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat di kesepuhan tersebut. Meskipun kampung ini terkenal sebagai kampung adat yang mempertahankan tradisi, tetapi masyarakatnya sudah mulai membuka diri terhadap teknologi modern. Misalnya, listrik di kampung ini berasal dari tenaga mikrohidro yang mereka kelola sendiri dan juga signal wifi. Hal yang tak kalah menarik dari desa ini adalah tentang sakralnya tanaman padi. Mereka memandang padi adalah sumber kehidupan. Setiap kali musim panen tiba, masyarakat desa adat ini menyisihkan hasil panen mereka sebesar 10% yang nantinya disimpan di lumbung padi atau masyarakat di sini lebih sering menyebutnya liwit. Sehingga di desa tersebut terdapat padi yang usianya sudah puluhan hingga ratusan tahun. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, menjual beras berarti sama dengan menjual kehidupan sendiri. Masyarakat sekitar percaya bahwa padi merupakan lambang kehidupan. Secara keseluruhan, kampung adat ini adalah contoh bagaimana tradisi alam dan teknologi bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Masyarakat kampung adat gelar alam bukan hanya menjaga kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, tetapi juga mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan hidup mereka. Dari ketahanan pangan yang berbasis liwit hingga penggunaan energi terbarukan dari turbin air. Kampung ini mengajarkan banyak pelajaran penting tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa kehilangan identitas budaya yang kuat. Saya memulai perjalanan dari Pelabuhan Ratu dengan menggunakan jalur yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu hanya mengandalkan Google Map. Namun seperti yang diketahui bersama, untuk mencapai ke Desa Gelar Alam, jalurnya cukup menantang dan berbahaya. Namun kali ini kami menggunakan jalur lewat Desa Sirna Resmi. Sesampai di desa ini, saya disambut hangat dengan keluarga Ki Karma. Mereka sangat bersahabat dan menyambut kami dengan sangat baik. Sampai di sana, kami dan keluarga kecil kami langsung disuguhkan oleh hidangan khas mereka. Lalu setelah kami tiba di Desa Gelar Alam, kami disambut oleh para sesepuh yang mewakili Abah ya, Abah Uki. Jadi kita langsung harus wan dulu ke rumah yang besar. Kalau tidak ketemu dengan Abah Uki, bisa diwakili sama perwakilannya. Biasanya mereka menggunakan baju adat yang serba hitam dengan kepala ikat khas Sunda Wiwitan. Rumah bersama. Jadi makan silahkan ya. Silahkan aja mau makan, mau ngopi, mau apa gitu. Jadi bukan rumah siapa-siapa kalau di sini. Soalnya tempat tamu, tempat orang sini juga gitu. Kasepuhan memiliki konsep kudu bisa ngigelan zaman, tapi ulah kabawaku zaman, yang berarti harus mampu mengimbangi perkembangan zaman lewat perkembangan teknologi hari ini dengan tidak meninggalkan adat dan tradisi yang jadi titipan.
itu kemudian kita bisa melihat seperti halnya konsep bersalaman itu tadi. Yang diterapkan kanan kiri ini juga seperti halnya kita menerapkan laku modern dan tradisi yang hidup bersandingan. Sekarang tidak bisa dikelah, tidak bisa dilawan lagi, modernisasi akan masuk ke berbagai pelosok. Tetapi juga karena kami sebetulnya cuma manut atas perintah leluhur, di mana leluhur mengharuskan kami harus hidup selaras dan selurus, hidup di modern, perangkat teknologi yang digunakan, tetapi titipan adat dan tradisi yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga kemudian ibarat menapak di dua kaki. Hasil panen misalnya, tidak diperjualbelikan, dan tidak untuk diperjualbelikan karena kehidupan, karena kita hidupnya oleh padi, sehingga padi tidak untuk diperjualbelikan. Kalaulah ada orang yang menjual padi, menjual beras, menjual nasi, dan turunannya, itu bisa dikatakan bahwa orang itu menjual kehidupannya. Menjual kehidupan artinya menjual nyawa. Menjual nyawa disebutnya bunuh diri. Bunuh diri itu menurut agama dosa. Dosanya masuk kategori dosa besar. Padi yang digantikan oleh orang yang memiliki uang, kenapa? Karena padi ini nanti diambil dari lumbung komunal untuk kepentingan lingkungan. Yang harus jadi paku, harus jadi semen, harus jadi rokok, harus jadi makanan yang lain untuk kebutuhan bekerja. Itu diambilnya dari lumbung komunal, sehingga kemudian diuangkan. Jadi kita menggantinya dengan uang. Karena padi tidak diperjualbelikan dan tidak boleh secara tatanan diperjualbelikan, maka kemudian leluhur memerintahkan kami menyimpannya di leit, yang kemudian orang mengenalnya dengan istilah lumbung padi. Karena disimpan untuk bekal esok hari, itu menjadi stok pangan bagi kami. Itu kemarin kita biasa membahasakan jumlah lumbung padi itu lebih dari 15.000 lumbung yang ada di Kasepuhan. Kenapa? Tersebar di 569 perkampungan. Itu lumbung-lumbung itu akan ada, itu menjadi ciri dari bagian masyarakat tradisi Kasepuhan yang menyimpan hasil panennya untuk bekal pangan esok hari. Dan itu menjadi stok pangan yang cukup sebetulnya untuk kehidupan kami, paling tidak seandainya bumi ini tidak mungkin ditanami, misalnya tahun depan tidak mungkin ditanami, maka kalau kami di sini masih bisa makan untuk 10 tahun ke depan. Hal agama ini sudah bukan jadi masalah, karena itu disebutnya seperti konsep dasar keyakinan kepercayaan antara dirinya dengan Tuhannya untuk keselamatan. Artinya agamanya agama Islam. Karena kemudian kalau diartikan bahwa kami ini adalah meyakini kepercayaan, melakoni agama sebagai laku hidup untuk keselamatan. Menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, lingkungan, termasuk alam kehidupan yang ada di alam ini, kita harus menyelamatkan mereka semuanya. Kasepuhan yang orang mengenal dengan nama Cipta Gelar itu sejak tahun 2001 nama itu disandang hingga tahun 2021. 20 tahun Kasepuhan memiliki nama Cipta Gelar. Dan kemudian tahun 2022 Kasepuhan bergeser ke tempat baru, kemudian memiliki nama baru Gelar Alam hingga hari ini. Proses kepindahan Gelar Alam ini adalah proses yang ke-20 yang dilaksanakan sebagai proses yang disebut oleh kami proses ngalalakon. Ngelakoni, mengikuti perintah leluhur untuk melakukan proses bergerak, berpindah, dan leluhur akan memberikan nama sesuai dengan tempatnya, atau bahkan disebutnya nama itu juga akan menjadi semacam misi yang diemban oleh Kasepuhan. Sehingga kemudian dalam setiap kepindahan seperti halnya nama sebelumnya Cipta Rasa dari tahun 84 sampai tahun 2000, ketika dapat perintah baru yang disebut perintah Wangsit, harus berpindah ke Gunung Karancang dengan tugas baru menggelarkan tatanan leluhur. Dari Cipta Rasa menjadi Cipta Gelar.
Abah Sucipta yang memimpin saat itu punya tugas menggelarkan. Maka kemudian lahirlah nama Cipta Gelar. Kata gelar sendiri seperti halnya pagelaran, pergelaran, sebuah pertunjukan, mempertontonkan, memperlihatkan, atau bahkan mungkin disebutnya bagi yang tidak kenal, karena diperkenalkan, dipertunjukkan, akan menjadi sebuah istilah memperkenalkan tatanan yang sedang digelarkan oleh kasepuhan. Cara nyosok. Apa namanya? Nyosok. Nyosok beras. Artinya Bersihin. bersihin beras. Iya. Lalu setelah dibersihin, Lalu udah dibersihin, diambil, dibawa ke rumah agung. Silin. Diambil ke sono, ke rumah. Disosok. Terus disosok, ditapi di wadahan. Anak karung, terus di kana karung di sana. Jadi kirimkan ke bumi. Di bumi mungkin disangu makan orang lain, buat tamu, buat di bumi. jadi semua hasil proses ini setelah jadi tadi ditumbuk lalu ini ya dikasih ke rumah besar. Kali ya, rumahnya Abah. Badaya yang kami tadi tarikan yaitu salah satu tarian upacara adat yang menjadi bagian dari rangkaian upacara adat, khususnya upacara adat mapag pengantin atau menyambut pengantin dari pria yang berfungsi sebagai tarian pembukaan dengan nilai filosofi luhur. Garis-garis di sini di desa Gelar Alam khususnya, di umur berapa biasanya mereka menikah rata-rata? Rata-rata kalau di sini itu untuk menikah dari umur mungkin 16 tahun ya. Dan 17 tahun itu wajib sudah menikah. Tapi sebenarnya nggak wajib, itu gimana kitanya gitu maunya. Tapi rata-rata di sini umur 16, 17, 18 tahun itu sudah menikah, sudah berkeluarga. Malah ada yang udah punya anak gitu di usia segitu. Di usia segitu ya. Perempuan di sini itu sedari kecil sudah dididik untuk mandiri, dan dari mulai di rumah terus ke ladang, ke sawah itu sudah dididik, udah diajarkan sedari kecil harus bisa, harus mandiri, harus gimana ya, walaupun masih di usia dini tapi pikirannya harus udah dewasa gitu, harus udah mateng. Sebagian orang ada yang bilang, kenapa sih masih kecil udah pada nikah? Di sini itu kan masa depannya masih panjang, kayak gitu. Kalau di tradisi itu kita mau setinggi apapun sekolah, ujung-ujungnya perempuan yang ada di tradisi dan di adat kalau sudah menikah itu gak bisa kemana-mana. Jadi harus tetap melestarikan budaya yang ada di sini, tradisi adat yang ada di sini. Jadi gak boleh keluar atau kemana gitu kan, kecuali kalau misalnya kita masih muda nih, terus lulus sekolah, kita mau merantau keluar ya silahkan. Tapi kalau sudah merantau keluar, bekerja di luar, balik ke kampung, terus nikah itu nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Dan juga rata-rata di sini itu sekolahnya tamatan SMP ya, udah SMP, bekerja, merantau, udah merantau balik ke kampung dan nikah gitu. Perasaannya sih kalau nikah sama yang kita suka ya mau diajak senang susah juga pasti ya pasti seneng-seneng aja gitu ya, mau diajak susah juga ya seneng-seneng aja gitu. Tapi emang kalau di sini itu tantangannya yaitu adat sama tradisi. Kalau udah nikah ya harus bertani, dan itu tantangannya ya ampun, bertani di sini itu nggak kayak bertani di kota-kota. Jadi prosesnya itu masih memakai proses
yang dari nenek moyang dulu. Kita nginep di rumahnya Ki Karma ya teman-teman. Jadi di rumahnya Ki Karma mungkin akan balik hari Senin, 2 hari di sini insya Allah. Ini sama anak dan istri lagi main-main dengan anak kecil yang ada di kampung sini. Ini kita lagi disediakan makanan. Punya ya makanannya ini. Ini apa Bu? Entok. Entok. Ini? Kita turubu. Hah? Turubu. Turubu. Ini daun? Iya, daun poh-pohan. Kalau itu? Asin. Kalau ini? Iya, daging ata. Ini Asin. mantap teman-teman. Ini nasinya Bu. Ini nasinya. Buka Bu, izin Bu. Wih, masya Allah. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Akhirnya selesai ya teman-teman. Kenyang, habis kenyang, mandi, tidur, sholat, dan tidur. Musola, masjid. Kenapa nggak ada azan? Nggak pernah kedengeran suara azan. Nggak ada speakernya di sini mah. Kalau di situ nggak ada. Kita mau jam 7 ya, mau isya. Kita mau ke masjid, ke sana untuk pengen mengetahui aktivitas warga beribadah di sana. Suasana malam hari ya teman-teman di kampung Gelar Alam. Lampu mati jam berapa Bu? Nggak ada matinya. Oh iya, Iya, artinya listrik langsung ke sini ya. iya. Oke. Jadi matinya kalau misalkan solokannya banyak sampah. Terus kalau misalkan ada kerusakan di perumahannya baru mati. Oh, teman ya. Di sini sudah ada listrik di Desa Gelar Alam, dan listrik ini saya salutnya meskipun berada di pelosok desa dan pedalaman di Jawa Barat di kaki Gunung Halimun Salak, namun teknologi mereka tidak ketinggalan teknologi. Di lain sisi mereka juga hidup berdampingan dengan budaya yang sangat kental, yang sangat menjunjung tinggi leluhurnya, tapi dia tidak menghilangkan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah buktinya adalah kehadiran listrik yang ada di sini dengan menggunakan tenaga turbin, menggunakan air ya, hidroturbin. Jadi arus air digunakan untuk memutar kincir, lalu putaran kincir itu menghasilkan energi gerak ke energi listrik. Seperti ini teman-teman, suasana malam di Cipta Gelar ya di Gelar Alam teman-teman. Nah, sudah ada listrik dari hasil mereka sendiri, ide mereka sendiri. Makanya kampung Gelar Alam ini dulunya Cipta Gelar ini ya, salah satu desa yang mandiri, dan salah satu desa yang terkenal ketahanan pangannya, dan salah satu desa yang menjunjung tinggi budayanya yang berdampingan dengan kemajuan teknologi yang mereka manfaatkan juga untuk kemajuan desanya. Keren. Sempat ada yang temen bilang, salah satu subscriberku juga, coba Bang dites apakah di sana ada azan meskipun ada musolanya. Apakah musola itu hanya sebagai atau apa? Karena kan di sini masih dengan Sunda Wiwitan ya. Jadi saya harus mastiin ada azan dan orang sholat di jamaah di masjid atau musola di sini ya teman-teman. Kayaknya musola. Ternyata masjidnya alhamdulillah ramai teman-teman, banyak generasi muda yang mengaji. Jadi fix di sini sudah sesuai syariat Islam meskipun masih menjaga budaya leluhur Sunda Wiwitan. Tapi yang pasti masjid selalu penuh, suara azan sudah pasti berkumandang teman-teman. Jadi yang tadi itu infonya hoak, jadi jangan percaya. Datanglah ke kampung Gelar Alam, suasananya sangat adem.
karena suhunya di sini dingin teman-teman. Anget. Nah, siduruk namanya. Siduruk. Siduruk Pak ya? Iya, Siduruk. Siduruk. Kalau menghangatkan badan siduruk dekat api unggun. Kalau mendinginkan badan. Kalau mendinginkan Kulkas. mandi, jadi dingin. Aktif, mau ngangetin badan. Nah, siduruk. Siduru. Di sini mah kalau musim hujan teingkang tipayunan hawu. Ini namanya hawu. Hau. Kalau musim hujan jadi nggak bisa gempatnya di sini di dekat hawu Di dekat biar hawu. hangat. Biar hangat. Bu, kalau ini kan ini hari Minggu. Ya. Banyak apakah ada aktivitas warga untuk bercocok tanam, berkebun? Enggak. Oh, enggak ya. Minggu mah Enggak. Cuti. Hari kerja itu hari Senin sampai hari Kamis. Jadi Jumat sama Minggu kebanyakan istirahat gitu. Oh, Kalau hari Minggu hari Minggu, Jumat kenapa istirahat? ya sama. Oh, Jumat ke masjid. ke masjid. Harusnya. Oh, jadi hari Jumat dan Dan Minggu istirahat. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya Sabtu suka ke sawah lagi, suka kerja lagi. Oh, berarti Jumat dan Minggu istirahat Iya, ya. istirahat. Hasil kebunnya dijual lagi atau disimpan? Tergantung banyaknya. Kalau banyak hasil perkebunan kita ya dijual. Kecuali padi. Iya, kalau kecuali padi itu nggak bisa. Kalau sedikit mah ya dimakan aja, paling dikasih sama tetangga, saudara gitu. Tanpa memberi uang. Iya, iya. Jadi di Gelar Alam ini ada stasiun TV juga. Ada Apa namanya? Ciga TV. Hah? Ciga TV. Ciga Ciga TV. Ciga TV. Kalau radionya Radio udah lama ya? Radio mah udah lama nggak jalan. apa namanya? Radio Suara Cipta Gelar. Apa? Radio Suara Cipta Gelar. Oke. Sebagian udah pada nikah dan sebagian yang belum nikah kami yang masih Muda. Jadi yang masih aktif untuk menjalankan kegiatan yang ada di sini. Setidaknya kegiatan yang ada di Kasupuan kita bisa ngambil gitu. Buat ditonton di warga juga. Di warga juga ya. Gitu. Kira-kira peralatannya apa aja untuk kameranya? Gearnya apa aja nih? Spill gearnya Bang. Spill gearnya ya apa aja? Buat drone ada DJI Mavic Mini, terus ada Mini berapa? Mini yang pertama. Mini pertama ya. Mini pertama. Ada DJI Mavic 3 sekarang. 3 Pro. Mavic 3 Pro apa 3? 3 Pro. Oke. Buat kamera tempurnya ada Canon Kiss. Canon EOS berapa? Ada yang DSLR apa mirrorless? DSLR. DSLR ya. Sama kebantu Osmo Pocket DJI yang keluaran Oke, pertama. action ya, DJI actionnya ya. Jadi buat alat cukup lah. Mic kecil wireless. Ya itu wireless ada Panasonic berapa ya? Oh, udah lengkap berarti ya. Ini teman-teman tim dokumentasi dan Cigar TV. Cigar TV yang ada di Gelar Alam. Buat editing juga ada. Pakai apa editingnya? Pakai Adobe Premiere 2020. Siapa yang edit? Belajar, semuanya belajar. Mau pipis. Pipis boleh di sini kan? Boleh. Ada ikan di bawah. Ya, gak apa-apa. Biar sehat ikannya. Ya. Jadi kita mandi di sini. Oke teman-teman ya. Dulu. Nah, tempat buang air besar juga ada di sini. Dan ada ikan juga. Coba lihat Mas. Tuh ikannya kelihatan Mas. Ya, kelihatan. Tuh. Berat. Jadi beol di sini ada ikan. Iya. Oke, Ki, sini Ki. Jadi teman-teman, kita sudah malam ya. Kabut sudah datang karena tadi habis hujan. Kabut sekarang ganti dan suasananya dingin sekali di Kampung Gelar Alam. Tadi sudah diskusi dengan para warga dari generasi muda Gen Z sama yang sudah para orang tuanya juga. Kita sudah mengambil informasi tentang Gelar Alam. Yang pasti ternyata Gelar Alam ini desanya bukan hanya banyak, sering berpindah-pindah. Jadi yang terakhir Gelar Alam tadi sudah ke tempat salah satu Ki Yoyo, istrinya Ki Yoyo menyampaikan salah satu budaya yang saya sukai adalah kalau kita makan
di tempat manapun, terutama kalau kita makan di kampung desa ini, desa Gelar Alam, kita harus menghormati budaya mereka. Dan yang saya dapat simpulkan adalah konsepnya sama dengan ajaran agama Islam ya, bahwa setiap apa yang kita lakukan adalah ibadah nilainya. Seperti yang disampaikan sama warga istrinya Kiyoyo, bahwa makan itu adalah sembahyang. Dalam artian sembah terhadap yang itu yang kuasa, yang memberikan kehidupan. Kehidupan itu seperti tanaman, berupa padi dan hal-hal lainnya yang menyangkut tentang kehidupan yang ada di bumi Tuhan, di bumi Allah ya, di bumi ini. Sehingga ketika kita makan, mereka menyebutnya sembahyang. Nah, kalau kita sembahyang berarti kita harus paham aturan atau etika, bagaimana tata cara kita tata cara kita makan, berpakaian yang selayaknya, yang rapi. Sebagaimana kita kalau kita beribadah, kita harus berpakaian yang rapi, yang indah, untuk mensyukuri, menghormati nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sama halnya seperti kita makan, kita harus mentaati, menghormati makanan yang sudah kita sajikan, yang diberikan sama Tuhan. Nah, tadi kita kalau tata budayanya di sini menggunakan pakaian adat yang bersih, yang suci, yang rapi, baru makan sesuai dengan pakaian adat di kampung ini. Jikalau orang luar mau makan di sini tidak menggunakan pakaian yang bersih atau yang sesuai dengan adatnya mereka, minimal mereka ada opsi kedua, yaitu dengan memberikan daun pisang yang sudah disajikan sama mereka untuk diikat di kuping kita sebagai pertanda kita mentaati dan mensyukuri, menghormati makanan yang sudah disajikan oleh bumi, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan semata-mata untuk menghormati mereka ya, tapi lebih utama ke yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Keren sekali konsepnya.